Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Denia Selwani, NPM B1A023138 dari kelas C. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai hukum pidana adat yang berlaku dalam masyarakat Serawai. Masyarakat Serawai merupakan salah satu kelompok masyarakat adat di Provinsi Bengkulu yang tersebar terutama di wilayah Bengkulu Selatan, Seluma, dan Kaur. Hukum pidana adat Serawai merupakan bagian dari hukum pidana adat yang hidup atau living law dalam masyarakat. Hukum ini tidak tertulis dalam bentuk undang-undang seperti hukum negara, tetapi memiliki kekuatan mengikat karena diwariskan secara turun-temurun dan dipatuhi oleh masyarakat Serawai. Selanjutnya, slide kedua, di sini saya akan membahas mengenai pilar kekuatan mengikat masyarakat Serawai. Dibagi menjadi tiga, yaitu pertama kepercayaan dan kosmologi adat, yang kedua struktur kepemimpinan adat, dan yang ketiga malu sosial atau raso payu. Kepercayaan dan kosmologi adat. Dalam masyarakat Serawai, adat tidak hanya dipandang sebagai aturan sosial, tetapi juga berkaitan dengan kepercayaan terhadap leluhur dan keseimbangan kosmis. Pelanggaran adat dipercaya dapat menimbulkan bala, musibah, atau murka leluhur, sehingga sanksi adat tidak hanya memiliki makna sosial tetapi juga spiritual. Oleh karena itu, masyarakat cenderung takut melanggar adat. Yang kedua, struktur kepemimpinan adat. Hukum adat juga kuat karena adanya struktur kepemimpinan adat yang jelas, yaitu Depati, Rio, dan Jenang. Tokoh-tokoh adat ini berfungsi sebagai pengadilan hidup di masyarakat adat. Mereka memiliki kewenangan untuk memimpin sidang adat, memutus perkara, dan menetapkan sanksi. Keputusan mereka dihormati dan dipatuhi oleh masyarakat. Yang kedua, malu sosial atau rasa payu. Faktor penting lainnya adalah rasa payu sosial atau dalam bahasa Serawai disebut rasa payu. Apabila seseorang melakukan pelanggaran adat, maka bukan hanya dirinya yang merasa malu, tetapi juga keluarga dan kerabatnya. Rasa malu kolektif ini menjadi mekanisme kontrol sosial yang efektif untuk mencegah terjadinya pelanggaran adat. Selanjutnya di sini ada slide ketiga, yaitu mekanisme berlakunya hukum adat Serawai. Dibagi menjadi 4. Yang pertama itu adalah masyarakat adat, pengakuan komunal, yang ketiga lembago dan mufakat, yang terakhir paralel dengan hukum negara. Yang pertama, masyarakat adat. Penyelesaian perkara adat biasanya dilakukan melalui musyawarah adat yang sering disebut dengan duduk beradab atau sidang adat. Sidang ini dipimpin oleh Depati dan Rio dengan melibatkan tokoh adat serta pihak bersengketa. Tujuan utama dalam musyawarah ini adalah mencari penyelesaian yang adil dan menjaga keharmonisan masyarakat. Yang kedua, pengakuan komunal. Hukum adat berlaku karena diakui secara kolektif dan oleh masyarakat. Aturan-aturan adat diwariskan secara turun-temurun dari generasi ke generasi sehingga memiliki legitimasi sosial yang kuat. Yang ketiga yaitu lembago dan mufakat. Dalam pengambilan keputusan, masyarakat Serawai sangat menjunjung tinggi musyawarah dan mufakat. Setiap keputusan dalam sidang adat harus disepakati oleh para tokoh adat dan diterima oleh pihak yang bersengketa. Yang keempat, paralel dalam hukum negara. Hukum adat tidak berdiri sendiri, tetapi berjalan berdampingan dengan hukum negara. Dalam banyak kasus, masyarakat biasanya menyelesaikan perkara terlebih dahulu melalui mekanisme adat sebelum membawa perkara tersebut ke jalur hukum formal. Hal ini menunjukkan adanya pluralisme hukum, yaitu keberadaan lebih dari satu sistem hukum dalam masyarakat. Selanjutnya, slide keempat. Dapat kita lihat di sini nama-nama delik adat. Yang pertama itu zina atau salah adat badan, yaitu hubungan seksual di luar nikah, semendalari atau kawan lari, menikah tanpa prosedur adat yang benar. Yang ketiga, sumbang, pelanggaran norma pergaulan antar lawan jenis. Yang ketiga, dagi, merusak keharmonisan keluarga atau masyarakat. Yang ketiga, bunuh atau pembunuhan adat, pembunuhan yang diselesaikan secara adat. Yang keenam, maling, mencuri, pencurian dalam komunitas. Yang ketujuh, sumpah palsu, yaitu berbohong dalam sidang adat, dan lain-lainnya. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai salah satu contoh tersebut di slide kelima ini, yaitu contoh delik adat yang ada di masyarakat adat Serawai. Yang pertama itu delik sumbang. Delik sumbang berkaitan dengan pelanggaran norma kesopanan dan moral dalam pergaulan antara laki-laki dan perempuan. Dapat kita ambil contoh seperti misalnya seorang laki-laki masuk ke rumah perempuan tanpa izin atau duduk berdua di tempat sepi, sehingga menimbulkan kecurigaan atau dianggap tidak pantas oleh masyarakat. Dalam proses penyelesaiannya biasanya melalui beberapa tahap. Yang pertama, teguran adat pertama. Pada tahap awal, pelaku akan mendapatkan teguran lisan dari Rio atau tokoh adat
Jika pelaku mengakui kesalahannya, ia diminta meminta maaf secara adat dengan membawa sirih pinang sebagai simbol penghormatan. Yang kedua, sidang adat. Apabila pelanggaran dianggap serius atau pelaku tidak mengakui kesalahannya, maka perkara dibawa ke sidang adat. Dalam sidang ini, pelaku dapat dikenakan denda sumbang, yaitu denda adat berupa uang atau barang tertentu. Yang ketiga, pemilihan adat. Setelah sanksi dijalankan, biasanya dilakukan ritual adat seperti tepung tawar sebagai bentuk pemulihan hubungan sosial. Pelaku juga harus meminta maaf secara terbuka kepada keluarga yang dirugikan. Selanjutnya di sini saya akan membahas mengenai delik makan perjanjian, yaitu terjadi ketika seseorang mengingkari janji yang telah diucapkannya dalam prosesi adat. Janji tersebut biasanya berupa janji terikat mas kawin, kesepakatan batas tanah, atau hutang piutang yang disepakati dalam acara adat. Karena janji tersebut disepakati dalam forum adat, maka pelanggarannya dianggap sebagai pelanggaran serius terhadap kepercayaan masyarakat. Upaya penyelesaiannya yaitu pertama, pemanggilan sidang adat. Jika seseorang mengingkari janji tersebut, Depati akan memanggil pihak yang bersangkutan untuk menghadiri sidang adat. Yang kedua, kewajiban memenuhi janji atau denda. Dalam sidang adat, pelaku biasanya diwajibkan memenuhi janji yang telah dibuat. Selain itu, pelaku juga dikenakan denda adat sebagai kompensasi atas kerugian yang ditimbulkan. Yang ketiga, sanksi pengucilan sosial. Jika pelaku tetap menolak memenuhi kewajibannya, maka masyarakat dapat memberikan sanksi sosial berupa pengucilan. Pelaku tidak akan dilibatkan dalam kegiatan adat maupun kegiatan sosial masyarakat. Selanjutnya itu ada slide terakhir, kesimpulan. Kesimpulan yang dapat saya ambil dari materi tersebut yaitu adalah hukum pidana adat masyarakat Serawai merupakan bagian dari hukum adat yang masih hidup dan dipraktikkan dalam kehidupan masyarakat di wilayah Bengkulu Selatan, Seluma, dan juga Kaur. Keberlakuannya didukung oleh 3 pilar utama, yaitu kepercayaan terhadap nilai spiritual dan kosmologi adat, struktur kepemimpinan adat yang kuat seperti Depati, Rio, dan Jenang, serta adanya kontrol sosial berupa rasa malu kolektif atau rasa payu. Dalam pelaksanaannya, penyelesaian pelanggaran adat dilakukan melalui mekanisme musyawarah adat atau sidang adat yang mengutamakan mufakat dan pemulihan hubungan sosial. Berbagai delik adat seperti sumbang dan makan perjanjian menunjukkan bahwa hukum adat berfungsi menjaga norma kesopanan, kepercayaan, serta ketertiban dalam masyarakat. Oleh karena itu, hukum adat Serawai tidak hanya menjadi sistem penyelesaian konflik, tetapi juga mencerminkan nilai budaya dan identitas masyarakat, sekaligus menunjukkan adanya pluralisme hukum di Indonesia, di mana hukum adat dapat berjalan berdampingan dengan hukum negara. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan mengenai materi hukum adat yang ada di Serawai, masyarakat Serawai. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.